Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya saya Wima Yasir Rustam kembali hadir menjumpai Anda kali ini dalam Halo Dokter. Seperti biasa selama lebih kurang 60 menit ke depan kami akan mengajak Anda untuk membahas tema yang kami angkat sebagai topik. Dan kali ini Halo Dokter akan mengangkat tema mengenai sinkop dan presinkop. Saya akan sapa narasumber yang sudah hadir bersama saya saat ini. Kita telah bersama Dr. Yudi Tanta, SPPD KKV, dokter spesialis kardiovaskular RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Selamat sore dokter, apa kabarnya? Sore, baik. Baik, selamat datang di studio kami ya dok ya. Iya. Sibuk hari ini dok? Lumayan. Baik, tapi terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menyapa pemirsa TVRI Sumatera Selatan hari ini. Sama-sama. Baik, pemirsa kami juga mengajak Anda pada waktunya nanti untuk bergabung bersama kami di line telepon 07113111454 atau Anda juga bisa mengirimkan pesan singkat melalui pesan WhatsApp kami di 0823 11981790. Sekali lagi di 0823 11981790. Tentunya sesuai dengan tema yang akan dibahas hari ini yakni sinkop dan presinkop. Nah, dokter ini menarik kalau berbicara mengenai sinkop dan presinkop, sepertinya masyarakat masih bingung ya ini apa ya, istilah apa. Padahal sebenarnya pada kenyataannya sinkop dan presinkop ini adalah istilah yang biasanya sering didengar di tengah-tengah masyarakat ya, ini pingsan dan hampir pingsan begitu. Silahkan dokter. Oke, baik, terima kasih. Ya, jadi sebenarnya kalau seandainya di masyarakat itu kita kenal sebagai pingsan atau kehilangan kesadaran secara umum. Kehilangan kesadaran sendiri itu pada dasarnya kan banyak penyebabnya ya. Seperti kalau seandainya orang kecelakaan, ada trauma kepala, kemudian misalnya yang paling sering itu murid-murid di waktu upacara pingsan. Nah itu karena dehidrasi atau mungkin kurang makan, kurang gula darah gitu. Nah, ada juga pingsan itu karena kekurangan suplai darah ke otak, baik yang sifatnya sementara atau yang sifatnya itu tuh dalam waktu yang cukup menetap. Nah, ini yang sebenarnya kita golongkan ke dalam sinkop dan presinkop. Kalau presinkop sendiri dok? Jadi kalau sinkop artinya orangnya sudah kehilangan kesadaran. Kalau presinkop mulai ada gejala mau kehilangan kesadaran gitu. Baik, tadi dokter juga sudah sempat menyinggung mengenai adanya kekurangan suplai darah atau gangguan ya dok ya, suplai darah ke otak begitu. Itu yang menyebabkan salah satunya pingsan. Tapi pada kenyataannya yang paling sering terjadi sinkop ini di tengah-tengah masyarakat, apakah memang suplai darah ke otak yang terganggu atau sebenarnya ada faktor-faktor lainnya dok? Oke, jadi kalau seandainya kembali ke kehilangan kesadaran, karena kan pada awal mungkin kita nggak tahu tuh kehilangan kesadarannya itu penyebabnya itu apa. Nah jadi banyak sekali untuk kehilangan kesadaran. Jadi seperti yang tadi ada trauma kepala, kurang gula darah, dehidrasi, atau ada kelainan saraf otonom, ada kelainan otak misalnya orangnya stroke atau orangnya epilepsi. Nah itu bisa. Dan yang satu lagi juga karena sinkop dan presinkop tadi yang kurang suplai darah ke otak itu biasanya disebabkan oleh kelainan-kelainan di jantung. Seperti gangguan irama jantung, baik terlalu cepat atau terlalu lambat. Atau ada struktur jantung yang menyebabkan kurangnya suplai darah ke otak. Misalnya dinding jantungnya di tempat harusnya dia itu muara pompa jantung itu mengeluarkan darah, itu terlalu tebal sehingga darah yang harusnya dikeluarkan oleh jantung ke dalam pembuluh darah besar itu jadi terhambat. Itu juga bisa. Baik, dok, kalau misalnya kita melihat bahwa ini kan sinkop dan presinkop ini atau pingsan dan hampir pingsan ini juga kerap dialami tidak hanya usia dewasa tetapi juga anak-anak begitu ya dok ya. Kapan sih sebenarnya gejala-gejala sinkop dan juga presinkop yang dialami oleh katakanlah pemirsa atau pasien ini yang harus mulai diwaspadai? Seperti apa dok? Oke, jadi pada dasarnya kalau seandainya kita itu, kan jadi ada juga mbak, ini seperti contohnya orang pingsan, begitu dia kaget atau dia emosionalnya Iya betul.
berlebih. Mendengar sesuatu begitu. Ya, atau melihat sesuatu, kemudian dia pingsan, kemudian waktu dia sudah berbaring, ditenangkan sebentar, dia kemudian membaik. Jadi lebih ke arah psikologis. Nah, itu mungkin tidak terlalu Berbahaya. ya. Tetapi kalau seandainya penyebab-penyebab lain, seperti mungkin kalau seandainya sudah kita ketahui ya, misalnya contoh murid di sekolah upacara pingsan, terus di waktu sudah pingsan, dia terbaring, dia kan bangun ya, dia bangun, kemudian dikasih air gula gitu dalam kondisi sadar nih. Kalau misalnya kondisi nggak sadar, tentu kita nggak boleh kasih minum atau kasih makanan, nanti tersedak. Nah, kemudian dia membaik, mungkin kita bisa observasi di ruang kesehatan, kemudian bila lebih kondisinya sudah lebih baik, enakan, mungkin itu tidak terlalu jadi kondisi emergensi. Nah, tetapi hal-hal lain yang tidak bisa dijelaskan, itu sebaiknya kita pastikan dengan dibawa ke instalasi gawat darurat terdekat. Nah, ada hal-hal yang benar-benar jadi poin alarm merah lah ya gitu ya. Misalnya kehilangan kesadarannya itu kurang dari lebih dari 2 menit, atau dia waktu olahraga, dia itu kemudian lagi olahraga misalnya main futsal, tiba-tiba tanpa ada benturan, tanpa ada apa-apa, tiba-tiba dia pingsan. Nah, itu alarm yang ini, atau ini pingsan sudah berkali-kali. Nah, ini juga alarm berbahaya. Sebenarnya secara umum, kalau seandainya orangnya itu kehilangan kesadaran, sekaligus juga ini untuk mengenalkan ke mungkin masyarakat dan teman-teman yang mungkin tidak bergelut di bidang kesehatan. Kita itu harusnya idealnya kita mengenal yang kita sebut sebagai bantuan hidup dasar. Jadi pada saat orang itu, kita ketemu orang yang kehilangan kesadaran, kita pastikan dia memang tidak sadar, kita harus minta tolong untuk dipanggilkan ambulan, dan kemudian kita harus juga cek nadinya, cek nadi di leher. Nah, bila nadi di leher kita cek 5-10 detik tidak ada nadi, itu bukan kondisi pingsan lagi, itu adalah kondisi henti jantung yang nanti memerlukan kompresi jantung atau pijat jantung. Dan itu idealnya masyarakat umum semuanya dilatih untuk bisa melakukan itu. Gitu. Baik, ini juga menarik ya dok, bahwa kalau misalnya memang harus dilihat juga kalau misalnya memang sudah di atas 2 menit, artinya ini bukan sinkop atau presenkop yang tidak berbahaya, ini harus diwaspadai begitu ya dok ya. Setelah itu juga ada apa sih riwayat sebelumnya, misalkan tadi ketika olahraga ternyata dia pingsan, itu bukan karena kelelahan, pasti ada sesuatu di balik itu ya dok ya. Bisa demikian, tentunya harus dipastikan. Jadi itu merupakan suatu alarm yang menunjukkan kita harus memastikan lebih lanjut. Baik. Kemudian penyakit-penyakit apa lagi nih dok yang harus diwaspadai? Tadi katakanlah memang ada salah satunya mungkin dehidrasi, kepanasan dan lain sebagainya. Kemudian juga tadi mengarahnya ke jantung ya dok ya. Nah, selain itu juga apakah ada penyakit penyerta lainnya dok yang harus diwaspadai ketika misalnya memang ini sering atau beberapa kali ini sudah mengalami pingsan atau juga hampir hilang kesadaran? Apakah masyarakat ini harus mulai mawas diri, ini kenapa kok pingsan terus begitu ya dok? Apa yang harus dicurigai begitu? Oh oke. Jadi kalau seandainya pingsannya sudah berulang, tentunya itu memerlukan evaluasi lanjut. Baik dari segi jantung dan juga segi otaknya, dari segi syarafnya. Jadi bisa diperiksa di 2 area ini terutama. Jadi untuk melihat apa sih sebenarnya penyebab pingsannya begitu ya dok ya. Baik, dok, ini juga menarik kalau misalnya kita membahas mengenai pingsan. Tadi juga dokter sudah mengatakan bahwa ini harusnya masyarakat ini memang punya sudah diedukasi begitu ya. Kalau misalnya ada orang-orang di sekitarnya pingsan, sinkop atau presinkop, apa yang harus dilakukan? Nah, biasanya ini ketika orang pingsan atau hampir pingsan ini yang dilakukan pertama sekali itu memberikan minum. Ini benar atau tidak sih dok? Oke.
Jadi bila begitu korbannya jatuh nih pingsan, terus itu begitu terbaring, sadar, jadi kita kasih pelan-pelan mungkin tidak apa-apa, sadar penuh. Tetapi kalau pas orangnya masih tidak sadar, tidak boleh kita kasih makan atau minum karena bisa tersedak sehingga masuk ke saluran nafas. Nah, di samping itu yang lebih awal lagi yang harus dilakukan begitu kita ketemu korban yang tidak sadar, bukan kasus karena kecelakaan ya, contohnya karena spontan aja nggak sadar itu. Nah, itu kita harus panggil bantuan dan kemudian kita juga harus cek nadi di leher. Bila nadi di leher itu masih ada detaknya, itu artinya kita masih mungkin dalam kondisi, dan nafasnya masih ada ya, nafasnya masih kelihatan kembang kepis nafasnya. Nah itu kita dalam kondisi mungkin kehilangan kesadaran. Tapi kalau seandainya kita tidak teraba lagi nadi di leher dalam 5-10 detik, itu dalam kondisi henti jantung yang memerlukan kompresi jantung segera, memerlukan bantuan hidup dasar segera. Jadi memang harus melihat juga apa yang sebenarnya terjadi begitu ya pada pasien yang mengalami sinkop atau juga presinkop. Baik, sebelum kita lanjutkan kembali, kita akan nantinya setelah jeda ini akan membahas mengenai seperti apa sih kalau misalnya ini dicurigai adanya gangguan pada jantung pingsannya. Seperti apa sinkop dan juga presinkopnya dan penanganannya seperti apa. Tapi jangan dijawab dulu dokter, kita akan jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami usai jeda berikut. Halo Dokter masih akan kembali. Lah, siaran TV RI kok nggak ketemu? Aduh, bisa berabe ini mah. Gak mau ketinggalan siaran TV RI seperti ini? Yuk, scan ulang TV di rumah kamu. Caranya, pastikan TV kamu sudah mendukung siaran digital, biasanya terdapat menu di TV atau siaran digital. Jika menggunakan set-top box, hubungkan kabel HDMI atau RCA ke TV, jangan lupa aktifkan fitur LCN. Kemudian arahkan antena ke pemancar TV RI terdekat. Untuk hasil maksimal, gunakan antena luar rumah agar sinyal yang diterima lebih kuat. Kalau semua sudah siap, masuk ke menu pengaturan, pilih pencarian atau input saluran, lalu pilih scan otomatis. Tunggu proses pencarian hingga selesai, biasanya channel TVRI akan muncul secara otomatis. Kalau siaran TVRI masih belum muncul, jangan khawatir. Lakukan scan manual dengan cara pilih menu input saluran atau program, lalu pilih pindai manual. Masukkan frekuensi sesuai daerah kamu, seperti 538 MHz atau kanal 29 untuk wilayah Palembang, Pagaralam dan sekitarnya, frekuensi 546 MHz atau kanal 30 untuk wilayah Prabu Mulih dan sekitarnya, frekuensi 554, kanal 31 untuk wilayah Sekayu dan sekitarnya, serta frekuensi 522 atau kanal 27 untuk wilayah Lubuk Linggau dan sekitarnya. Setelah frekuensi kita masukkan, kemudian tekan cari atau pindai. Setelah selesai, barulah kita dapat menikmati siaran TVRI, mulai dari TVRI Nasional, TVRI World, TVRI Sport, dan TVRI Sumsel tentunya. Selamat menonton! Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Halo Dokter. Masih kami ajak Anda untuk membahas mengenai tema hari ini, yakni sinkop dan presinkop. Masih bersama narasumber kami hari ini, kita telah bersama Dr. Yudi Tanta, SPPD KKV, dokter spesialis kardiovaskular RSUD Siti Fatimah, Provinsi Sumatera Selatan. Kami juga pemirsa masih mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 0711 311 454
atau Anda juga bisa mengirimkan pesan singkat melalui WhatsApp kami di 0823 1198 1790. Baik, dokter, di awal tadi kita sudah di segmen 1 kita sudah membahas mengenai pingsan dan hampir pingsan. Nah, kemudian ini kita mulai menjurus ke sinkop dan presinkop yang ada kaitannya dengan jantung begitu, Dok ya. Apakah memang ada gejala yang berbeda sebelumnya atau ada yang harus diwaspadai sebelumnya ketika misalnya penanganannya juga berbeda untuk pasien yang mungkin sudah memiliki riwayat gangguan jantung dan mengalami sinkop dan presinkop ini, Dok? Oh ya, kemudian satu tadi yang saya satu lagi gejala alarm yang mungkin harus kita waspadain kalau sebelum dia mengalami Pingsan. sinkop atau presinkop itu ada sesak nafas atau juga ada nyeri dada. Nyeri dada. Itu juga sangat jadi alarm merah kita. Itu khas ya, Dok ya, begitu ya, Dok ya? Ya, nah jadi masuk ke yang barusan dari Mbak tanyakan. Jadi kalau seandainya dia ada riwayat, misalnya sudah diketahui penyempitan pembuluh darah jantung sebelumnya. Nah tentunya dengan atau ada penyakit jantung bawaan sebelumnya. Nah tentunya kalau memiliki gejala-gejala sinkop atau presinkop itu kita harus lebih waspada di situ. Kemudian penanganannya apa berbeda ataukah sama, Dok? Oke, jadi kalau secara penanganan tentunya nanti harus kita pastikan dulu penyebabnya apa. Pertama kita pastikan kondisinya emergency atau dalam kondisi yang masih kita stabil. Nah tentunya kalau misalnya kondisi emergency yang harus kita atasin. Kalau misalnya kondisinya stabil, kita kasih pertolongan yang sesuai standar dan kemudian kita lakukan eksplorasi. Jadi mencari tahu lebih jauh dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang ada apa penyebab sinkop dan presinkopnya. Gitu. Biasanya kalau dengan pasien dengan katakan keluhan penyakit jantung, penyebab memang yang sudah pasti dia terjadi itu apa, Dok, ketika mengalami sinkop dan presinkop? Apakah memang sudah serangan ataukah bagaimana, dokter? Oke, jadi definisi serangan jantung yang kita pakai itu adalah kondisi di mana terjadi penyumbatan salah satu pembuluh darah jantung. Itu yang disebabkan oleh terbentuknya gumpalan darah di pembuluh darah jantung itu. Nah, umumnya keluhan yang dirasakan oleh pasien itu nyeri dada. Kadang-kadang sesak, kadang-kadang nyeri ulu hati. Tapi pada umumnya itu nyeri dada. Nah, kalau nanti kondisi serangan jantung ini berlanjut, mungkin saja dia akan timbul juga kondisi-kondisi, contoh gangguan irama jantung yang kemudian nanti akan menyebabkan gejala sinkop dan presinkop ini. Itu bisa. Tapi pada awalnya itu merupakan dua kejadian yang berbeda. Jadi contohnya sinkop ini atau presinkop ini nggak selalu artinya dia ada serangan jantung. Tapi serangan jantung tidak selalu jadi sinkop dan presinkop, tapi bisa berlanjut jadi sinkop dan presinkop gitu. Jadi tapi memang tidak semua serangan jantung mengalami sinkop dan juga presinkop begitu ya, Dok ya? Tidak. Jadi tidak juga sinkop dan presinkop itu adalah serangan jantung. Serangan jantung. Jadi memang banyak jantung. ada beberapa faktor yang harus dilihat, dikaji begitu ya, Dok ya. Ini kenapa, apa sih sebenarnya? Baik, terima kasih pemirsa untuk Anda yang sudah mengirimkan pesan singkat ini dari 0831 67901 sekian. Selamat sore, dokter. Saya dari Zahra. Saya mau tanya, umur saya 21 tahun, tapi saya sering pingsan. Kira-kira 1 bulan bisa 4 kali, dokter, terutama pada saat menstruasi. Kira-kira apa yang terjadi ini, Dok? Oh, oke. Kalau pada saat misalnya kalau menstruasi ya, kita harus lihat dulu, misalnya menstruasinya tuh banyak atau tidak. Kalau banyak, mungkin itu karena banyak kekurangan sel darah merah, kemudian jadi itu yang menyebabkan nanti kurang oksigen di seluruh tubuh, termasuk di otak. Atau nyeri pada saat menstruasi itu terlalu hebat.
Nah, kalau nyeri pada saat menstruasi itu terlalu hebat, itu nanti dia bisa ada timbul suatu refleks dari saraf otonom yang bisa juga menyebabkan sinkop atau presinkop. Tapi kalau memang hal-hal itu ternyata tidak, kita perlu mengeksplorasi lebih lanjut. Misalnya ada tidak kelainan irama jantung atau ada tidak kelainan struktural jantung seperti itu. Jadi medical check up gitu ya dok ya? Ya. Baik, dokter ini juga yang harus diberikan edukasi kepada pemirsa. Jika seorang pasien katakanlah mengalami riwayat penyakit jantung begitu, sering mengalami muyeng begitu, kemudian juga mata berkunang-kunang, katakanlah ini presinkop kalau kita kategorikan sebagai presinkop. Nah, apa sih yang harus dilakukan agar tidak terjadi sampai sinkop gitu, agar tidak terjadi sampai hilang kesadaran? Sebelum hilang kesadaran betul, apa yang kira-kira yang ketika dia masih setengah sadar itu apa yang harus dilakukan agar tidak ada terjadi benturan, agar tidak terjadi hilang kesadaran betul seperti itu dok? Kalau seandainya masih sadar, misalnya ada teman, keluarga gitu yang atau mungkin diri kita sendiri, yang pertama harus kita lakukan masih sadar ya, itu berbaring, kaki sedikit diangkat. Oh justru kita harus berbaring ya dok ya? Berbaring, karena kenapa? Waktu kita berdiri kan untuk jantung memompa darah ke otak itu melawan gaya gravitasi. Tapi pada saat kita berbaring, gaya gravitasinya netral. Jadi akhirnya peredaran darah ke otaknya lebih banyak. Kita angkat kaki, ada daya dorong untuk kembali ke jantung dan untuk darah kembali ke jantung lebih banyak dan kemudian dipompa lebih banyak ke otak. Nah, kemudian ya mungkin kadang-kadang kalau masih sadar nih kan kita kasih minum manis. Kadang-kadang penyebabnya ternyata kurang gula darah gitu. Baik, jadi memang minum manis, kemudian juga berbaring dan mengangkat kaki itu juga salah satu hal yang bisa dilakukan sebelum benar-benar sinkop ya dok ya? Jadi ketika misalnya sudah mulai muyeng, ini bisa segera buat air gula, begitu sesuatu yang manis, ataupun juga bisa mengangkat kaki ke atas agar peredaran darah ke otak bisa lebih mudah. Nah untuk pewangian apakah memang diperlukan dan dianjurkan begitu dok? Oh kalau pewangian sebenarnya kita nggak ada ininya ya, bukti yang itu ya. Tapi mungkin secara logika itu kan suatu rangsangan yang tajam ya, jadi itu lebih membuat otak kita lebih awas lah gitu ya. Jadi ya sebenarnya nggak salah juga gitu ya. Kita kasih asal yang normal-normal aja, jangan sampai bahannya sesuatu yang kira-kira gitu. yang berbahaya begitu maksudnya. Atau benar-benar sampai masuk misalnya ke hidung. Ini karena nggak bangun-bangun ya akhirnya gitu ya dok. Dok, ini juga jadi ada pertanyaan juga mengenai kalau misalnya kita pada serangan jantung itu kan biasanya ada sampai pingsan. Tapi ada beberapa kasus yang ternyata pasien ini mengatakan bahwa ternyata setelah pingsan beberapa saat terus dibawa ke rumah sakit terus besoknya tuh udah bisa makan nasi bungkus lagi. Nah itu sebenarnya apa yang terjadi itu sebenarnya dok? Nah, ini sinkop yang seperti apa gitu dok? Jadi salah satu penyebab sinkop itu adalah jadi sebenarnya penyebab sinkop itu kan irama jantung atau tadi ada yang kelainan struktural jantung yang menghambat aliran darahnya. Nah, gangguan irama jantung ini itu ada yang sifatnya hilang dan timbul. Jadi pada saat-saat tertentu, pada saat ke dokter irama jantungnya normal. Pulang ternyata ada kejadian gangguan irama jantung lagi. Entah terlalu cepat, entah terlalu lambat, bergejala lagi. Waktu ke dokter dibilang, bagus ini Pak, Ibu, rekam jantungnya baik. Begitu pulang ke rumah, timbul lagi. Nah, maka dari itu kita punya alat-alat lain. Contohnya kita punya pemeriksaan Holter. Jadi Holter itu adalah alat rekam jantung seperti yang pada umumnya, cuman dia lebih sedikit yang harus ditempelkan di badan, tetapi nanti alat perekamnya itu kecil, dikantongi 24 jam. Jadi bisa memantau irama jantung 24 jam. Jadi itu dibawa kemana-mana begitu dalam aktivitasnya? Kemudian besoknya kita baca hasilnya, seperti itu. Atau bila dibutuhkan, kita juga bisa melakukan pemeriksaan sinyal jantung dari dalam bilik jantung. Jadi sebenarnya seperti perekaman
rekam jantung, tapi alat-alatnya ada kita sebut kalau misalnya bahasa awam mungkin kayak selang ya, kateternya ya, itu yang punya perekamnya di ujung-ujungnya ditempatkan di tempat-tempat tertentu di bilik-bilik jantung untuk merekam secara langsung sinyal jantungnya untuk mendiagnosis lebih jauh. Gitu. Baik, itu sebenarnya kalau mempengaruhi gangguan irama jantung itu apa sih dok? Apakah kolesterol kah, apakah obesitas kah, ataukah kelelahan kah? Apa sebenarnya yang menyebabkan ada beberapa pasien yang ternyata mengalami gangguan irama jantung begitu? Oke, jadi gangguan irama jantung ada yang sifatnya itu memang bawaan, seperti kita kalau di kedokteran kita kenal sebagai sindroma Wolff-Parkinson-White, itu yang sifatnya bawaan. Tapi pada umumnya itu terjadi ya sekunder, karena ada penyebab lain. Seperti contohnya karena lifestyle dan kemudian kan misalnya kurang olahraga, merokok, kemudian ada penyakit-penyakit mendasar yang tidak terkontrol seperti diabetes, kemudian hipertensi, terjadilah misalnya penyempitan pembuluh darah jantung. Itu pun nanti juga salah satu risiko umum terjadinya gangguan irama jantung. Atau terlalu berat badan berlebih, kemudian waktu tidur sehingga seringkali tertekuk lehernya sehingga pernafasannya kurang lancar waktu tidur, sehingga banyak oksigen yang terganggu. Itu juga bisa membuat gangguan irama jantung. Kita kenal sebagai atrial fibrilasi. Gitu. Jadi memang beragam juga ya dok ya, apa penyebabnya dari gangguan irama jantung ini. Baik, sebelum kita lanjutkan kembali pemirsa, kami masih mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 0711 311 454 atau Anda juga bisa mengirimkan pesan singkat ke nomor pesan singkat kami. Halo dokter, masih akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Sebentar lagi Piala Dunia, semua warga kampung. Hai masyarakat Sumatera Selatan dimanapun Anda berada, tanggal 12 Juni 2026, pukul 2 dini hari. Siaran langsung Piala Dunia dimulai. Dan TVRI sebagai pemegang hak siar sudah siap menayangkan melalui kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport. Pastikan Bapak Ibu, kakak, adik, saudara, keluarga, dulur, sanak, kerabat sudah punya akses untuk menonton. Sebagai informasi, daya jangkau siaran TVRI digital di Sumatera Selatan saat ini mencapai 68,78% dari populasi. Daya jangkau untuk Palembang mencapai 95%, Ogan Ilir 75%, Banyu Asin 60%, Ogan Kombring Ilir 48,48%, Musi Banyu Asin 57,81%, Lubuk Linggau 90%, dan Musi Rawas 65%. Musi Rawas Utara 45%, Empat Lawang 78,11%, Prabu Muli 95%, Pali 80%, Muara Enim 81,23%, dan Pagar Alam 63%. Pada kesempatan ini secara khusus atas nama TVRI, saya juga mohon maaf kepada masyarakat Oku Timur dan Oku Selatan yang tidak dapat menonton siaran digital TVRI karena TVRI belum bisa mengganti peralatan pemancar di Bukit Pelawi, Batu Raja Barat yang mengalami penjarahan berulang sejak tahun lalu. Permohonan maaf juga kami tujukan kepada masyarakat Kabupaten Lahat yang juga kondisi pemancarnya belum dapat diganti. Bapak Ibu sekalian, selain melalui jaringan terestrial siaran digital ini, masyarakat juga bisa menonton TVRI dan siaran Piala Dunia melalui 1.
aplikasi Trends TVRI dengan cara mengunduh aplikasi pada Play Store atau App Store. Kedua, melalui aplikasi Vola Play. Dan ketiga, membeli paket bola gembira Maxstream TV dari Telkomsel. Dalam rangka memberikan pelayanan maksimal sesuai kebutuhan, memang TVRI juga menyediakan akses berbayar bagi masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, tercatat saat ini sudah ada sekitar 48 lokasi nonton bareng Piala Dunia yang tersebar di seluruh Sumatera Selatan. Mulai dari Palembang sendiri, Oku Selatan, Musirawas Utara, Musi Banyu Asin, Lubuk Linggau, Musirawas, Lahat, Prabu Muli, Pali, Empat Lawang, Ogan Ilir, dan Oki. Semuanya tersebar di tempat-tempat umum dan mudah dijangkau. Dan khusus untuk masyarakat Oku Raya, sesuai dengan arahan Bapak Gubernur, disediakan fasilitas nonton bareng yang difasilitasi oleh Pemkab setempat. Demikianlah informasi mengenai siaran langsung Piala Dunia 2026 untuk wilayah Sumatera Selatan. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi kami melalui akun media sosial TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih, selamat menonton. Lupakan sedihmu, yuk nonton bareng bikin happy. Yuk nonton bareng bikin happy. Yuk nonton bareng bikin happy. Bola gembira. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Halo Dokter. Masih kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 0711 311 454 atau Anda juga bisa mengirimkan pesan singkat ke 0823 1198 1790. Hari ini Halo Dokter sedang membahas mengenai sinkop dan presinkop. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan pesan singkat. Ini dari 0821 7281 sekian-sekian. Halo dokter, saya Ayu. Setelah mengalami sinkop, saya tampak bingung selama beberapa menit, tetapi kemudian kembali normal. Apakah kondisi tersebut masih termasuk sinkop biasa atau perlu dicurigai adanya gangguan lain, dok? Silakan dokter. Oke. Jadi kalau seandainya habis terjadi kondisi kehilangan kesadaran, kemudian bingung-bingung, nampaknya hal ini harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Contohnya mungkin saja kehilangan kesadarannya ini bukan karena sinkop atau presinkop yang kita katakan tadi, kurangnya suplai darah ke otak, bisa karena contohnya ada penyakit di sistem saraf pusat. Bermacam-macam yang mungkin nanti perlu dipastikan, atau juga kalau seandainya benar ini sinkop ya, kalau presinkop nggak mungkin kan, sudah benar-benar kehilangan kesadaran, itu mungkin waktunya cukup lama sehingga sempat membuat oksigen di otak itu berkurangnya lumayan lama gitu, sehingga itu bisa bikin bingung-bingung. Jadi apapun itu tentunya itu harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut kalau seandainya ada yang kondisi bingung. Jadi harus segera memeriksakan diri ya, Ya. dokter ya, minimal medical check up gitu. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah mengirimkan pesan singkat ini dari 0895 2092 sekian-sekian. Halo dokter, saya Rahma mau bertanya, mengapa sinkop yang terjadi saat seorang sedang berolahraga berat maksudnya jauh lebih berbahaya dan harus segera dilarikan ke IGD dibandingkan dengan sinkop yang terjadi setelah berdiri lama di upacara. Silakan dokter. Oke. Jadi kalau seandainya sinkop kayak waktu lagi upacara, itu pada umumnya itu karena namanya hipotensi postural, karena ada hipotensi ortostatik. Jadi harusnya pada saat kita berdiri itu pembuluh darah kita itu ketegangannya itu harusnya meningkat, sehingga aliran darah itu dipastikan suplainya bagus ke organ-organ yang dibutuhkan gitu. Tapi kalau seandainya dia ketegangannya itu kendor, maka suplainya juga berkurang, kayak seperti selang. Kalau seandainya selang itu kita pencet, airnya deres.
kencang. Tapi kalau selangnya kita lepas, kita nggak pencet, airnya kan jatuhnya dekat. Nah, begitu juga dengan pembuluh darah. Nah, itu jadi ada masalah di ketegangan pembuluh darah. Atau bisa juga karena kurang cairan atau kurang gula darah. Nah, itu seringkali terjadinya seperti itu. Jadi pada saat dia, kalau pada orang-orang ini, pada saat dia berbaring, maka suplai darahnya terutama ke otak itu kembali karena tidak perlu melawan gaya gravitasi. Dan kemudian juga kalau seandainya dia karena kurang minum, kan begitu sadar ya kita kasih minum, kemudian kurang gula darah kita kasih minum manis, itu kan nanti keluhannya bisa teratasi sebagian. Tapi kalau seandainya pada saat orang berolahraga tiba-tiba saja, bukan karena ada benturan ya, contohnya kalau misal benturan juga berbahaya ya, tapi saya kan ini bicaranya dalam konteks sinkop dan presinkop. Nah, olahraga misalnya sedang main futsal lah, tiba-tiba dia pingsan. Nah, pada saat itu jantung dipicu untuk bekerja lebih berat dari pada kondisi istirahat. Nah, kondisi jantung yang dipicu ini itu seringkali menyebabkan aritmia, gangguan irama jantung yang sifatnya cepat, yang ada beberapa jenisnya yang bisa berbahaya, membahayakan jiwa. Tentunya ini harus diperiksa lebih lanjut. Ada beberapa jenisnya yang bisa membahayakan jiwa. Baik dokter, jika pasien ini ingin memeriksakan diri nih, ingin bertemu dengan dokter Yudi, dokter prakteknya di mana saja dok? Oke, saya di RSUD Siti Fatimah. Hari apa? Kalau saya sepertinya sebenarnya kalau poli saya itu di hari Senin, Selasa, Kamis di jam 8 sampai jam 10 di poli kardiovaskular. Kalau sore saya biasanya kalau hari Selasa, Kamis, Sabtu itu di Caritas Kenten. Kemudian saya juga ada klinik di Apotek Dempo. Gitu. Jadi pemirsa kalau misalnya ingin berkonsultasi bisa langsung saja datang ke tempat yang sudah disebutkan tadi ya dok ya. Baik dokter, ini jika memang sudah pernah mengalami sinkop dan juga presinkop, dicurigai mungkin ini saya jangan-jangan saya ini ada gangguan jantung nih, irama jantung atau ada penyumbatan dan lain sebagainya. Kira-kira apa sih, bingung kan, mungkin pasien ini bingung nih, masyarakat ini bingung. Kira-kira ini saya harus apa yang harus saya lakukan pertama sekali setelah biasanya setelah konsul ke dokter, biasanya dirujuk kemana sih dok? Apa yang harus mereka lakukan dok? Untuk pemeriksaan apa yang harus diterima? Oke, jadi kalau seandainya ada kita dicurigai, satu mungkin tadi yang saya perlu sampaikan juga mungkin tadi pada sesi sebelumnya belum sempat. Jadi kalau seandainya kita dicurigai ada gangguan irama jantung yang mungkin gejalanya itu tuh sampai berat, misalnya sudah pernah sempat pingsan dan itu pingsannya berkali-kali. Sebelum kita dipastikan mungkin hindarin aktivitas-aktivitas yang kira-kira kalau kita pingsan pada saat itu bisa berbahaya. Contohnya berkendara motor atau mengendarai mobil. Ini sering pingsan ini, kayak seminggu bisa misalnya 4 kali gitu. Kalau misalnya, jadi kan gangguan irama jantung ada yang bisa berbahaya langsung dari gangguan irama jantungnya. Ada yang sebenarnya dari gangguan irama jantungnya itu menyebabkan gejala-gejala seperti itu. Tapi secara langsung bisa mematikan itu mungkin tidak. Tapi bila terjadinya pada saat kita sedang beraktivitas yang rentan, kalau sampai kita sinkop pada saat itu bisa berbahaya. Nah itu dihindarin. Contohnya berkendara atau melakukan aktivitas yang misalnya yang aktivitas berat, yang mungkin ya kita bisa pertimbangkan kan. Nah, itu dihindarin sampai kita lakukan dipastikan gitu atau ditangani sehingga dia terkontrol. Nah, biasanya pemeriksaan yang kita lakukan itu pada umumnya yang standar ya kita pasti rekam jantung, kemudian kita lakukan USG jantung, kemudian seringkali juga kita lakukan pemeriksaan yang tadi saya sebutkan
rekam jantung 24 jam Holter, dan pada kasus-kasus khusus yang diperlukan kita lakukan pemeriksaan rekam jantung dari dalam yang kita sebut, yang tadi saya sebut itu kita kenal namanya sebagai studi elektrofisiologi. Jika memang pasien ini mengalami kedaruratan begitu dok, kemudian juga mengalami sinkop dan juga dalam kategori darurat. Nah ini kategori darurat ini seperti apa? Apa tanda-tandanya dok? Jadi kalau seandainya tadi kehilangan kesadaran yang Diawali lebih dengan dari nyeri 2 dada menit, mungkin? ya diawali dari nyeri dada, sesak nafas ya, atau lebih dari 2 menit, atau misalnya juga dia sempat kehilangan kesadaran, sadar tapi lemas terus. Nah mungkin ini menetap, tapi sekarang dia sadar karena dia dalam posisi berbaring saja, tapi yang gangguan ini masih menetap. Begitu dia mau bergerak, dia mau jalan lagi, dia bisa pingsan lagi. Nah itu ada sesuatu yang menetap. Kita juga harus cepat lakukan pemeriksaan ke IGD kalau seperti itu. Nah atau dirasakan berdebar-debar nggak berhenti-berhenti. Tadi sempat sampai pingsan atau berdebar-debar aja nggak berhenti-berhenti, atau sampai gelap-gelap pandangan, keseimbangan terganggu, itu juga tanda-tanda dia harus dilakukan pertolongan segera. Nah ini juga yang menarik bahwa kalau misalnya ada beberapa pasien yang mengatakan bahwa setelah pingsan kemudian juga biasa ternyata tidak sampai 2 menit terus sadar lagi. Tapi ternyata itu adalah serangan jantung yang pertama. Nah katanya juga memang ketika serangan jantung itu tidak boleh lebih dari 24 jam ya dok, agar proses pengobatannya juga bisa lebih maksimal. Nah bagaimana sih memastikan bahwa si pasien ini bisa segera tahu saat membawa ke IGD atau saat dimana mungkin ini nanti akan sembuh sendiri begitu. Tapi jangan dijawab dulu, kita akan jeda sejenak pemirsa. Tetaplah bersama kami, saya jeda berikut. Halo Dokter masih akan kembali. Lah, siaran TVRI kok nggak ketemu? Aduh, bisa berabe ini mah. Gak mau ketinggalan siaran TVRI seperti ini? Yuk, scan ulang TV di rumah kamu. Caranya, pastikan TV kamu sudah mendukung siaran digital, biasanya terdapat menu di TV atau siaran digital. Jika menggunakan set-top box, hubungkan kabel HDMI atau RCA ke TV, jangan lupa aktifkan fitur LCN. Kemudian arahkan antena ke pemancar TVRI terdekat. Untuk hasil maksimal, gunakan antena luar rumah agar sinyal yang diterima lebih kuat. Kalau semua sudah siap, masuk ke menu pengaturan, pilih pencarian atau input saluran, lalu pilih scan otomatis. Tunggu proses pencarian hingga selesai, biasanya channel TVRI akan muncul secara otomatis. Kalau siaran TVRI masih belum muncul, jangan khawatir. Lakukan scan manual dengan cara pilih menu input saluran atau program, lalu pilih pindai manual. Masukkan frekuensi sesuai daerah kamu, seperti 538 MHz atau kanal 29 untuk wilayah Palembang, Pagaralam dan sekitarnya, frekuensi 546 MHz atau kanal 30 untuk wilayah Prabu Mulih dan sekitarnya, frekuensi 554, kanal 31 untuk wilayah Sekayu dan sekitarnya, serta frekuensi 522 atau kanal 27 untuk wilayah Lubuk Linggau dan sekitarnya. Setelah frekuensi kita masukkan, kemudian tekan cari atau pindai. Setelah selesai, barulah kita dapat menikmati siaran TVRI, mulai dari TVRI Nasional, TVRI World, TVRI Sport, dan TVRI Sumsel tentunya. Selamat menonton! Dari 2024, program keagamaan Islam hadir di layar kaca TVRI Sumsel. Awali hari dengan live cawisan Ba'da Subuh. Seseorang di antara kamu orang yang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan. Live sholat Jumat dan khutbah penuh hikmah.
peringatan Hari Besar Islam yang syarat nilai kebersamaan. Dengan dukungan teknologi informasi, sebuah program disiarkan live sebagai bentuk kerjasama TVRI Sumatera Selatan dan Masjid Agung SMB Jaya Wikrabo Palembang. TVRI, media pemersatu bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Halo Dokter, masih bersama Dr. Yudi Tanta, SPPD KKV, dokter spesialis kardiovaskuler RSUD Siti Fatimah, Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan pesan singkat, ini dari 0822 8723 sekian. Mau bertanya Kak, saya dari Ainun di Jakabaring, apakah benar ketika seorang terkena serangan jantung hanya punya waktu 90 menit untuk penanganan pertamanya? Kemudian apakah ada tanda-tanda bahwa seorang akan terkena serangan jantung sebelum benar-benar terkena serangan jantung? Terima kasih. Silahkan dokter. Oke, ya. Jadi pertanyaannya bagus sih, tapi jadi pertama mungkin mungkin bukan tanda-tanda akan kena serangan jantung, tapi tanda-tanda serangan jantung dari awal kita kenalin gitu. Karena kalau akan itu sulit kita bilangnya, tapi kalau pada awal kita sudah kenalin itu lebih bermanfaat gitu ya. Jadi pertama nyeri dadanya ya, misalnya nyeri dada yang benar-benar harus dicurigain untuk ke arah jantung ya. Kalau misalnya terhimpit, seperti rasa tertekan dadanya atau terhimpit gitu, atau kayak kadang-kadang dia banyak variasinya, tapi yang dua itu yang paling sering. Nah, kemudian ini timbulnya pertama kali gitu. Kalau misalnya kita lagi, misalnya gini, kalau misalnya saya nih melakukan aktivitas olahraga yang nggak pernah saya sebelumnya seberat itu. Terus nanti kan kayak ada sesek gitu ya, sebentar tapi kita istirahatkan sebentar, hilang kan. Ya itu normal, tapi ini pada saat aktivitas yang biasa kemudian dirasakan sesek atau dada terhimpit dan tidak hilang dengan istirahat. Nah itu salah satu gejala, tanda-tanda dia ada serangan jantung gitu. Atau nyeri dada yang seperti terhimpit, tertimpa beban berat, itu yang pertama kali gitu, itu juga. Nah pada orang-orang yang memang sudah ketahuan ada penyempitan pembuluh darah jantung, biasanya kan dilakukan pembatasan oleh dokternya. Tidak boleh aktivitas yang terlalu berat. Nah ini aktivitas yang biasa dia lakukan sehari-hari, biasanya tidak nyeri, tidak timbul nyeri atau tidak timbul sesak. Nah ini sekarang dia timbul. Itu juga kita harus waspadai sebagai serangan jantung. Repotnya serangan jantung ini, dia tidak semuanya gejalanya khas. Ada yang mirip-mirip dengan GERD. Jadi kadang-kadang ada yang disertai dengan nyeri ulu hati. Atau rasanya itu tuh dadanya seperti terbakar atau tembus ke belakang, mirip dengan penyakit lain. Nah, atau dia tidak nyeri dada tapi dia hanya mengeluh sesak. Nah, jadi ada daerah-daerah abu-abu di situ. Bila tidak yakin, anggap dulu sebagai serangan jantung, dicekkan di pertolongan fasilitas kesehatan IGD terdekat, dipastikan di situ. Gitu. Baik, tadi sebelum jeda saya juga sudah sempat menyinggung pertanyaan mengenai ini seperti apa nih, ada yang mengatakan bahwa pertolongan pertama kan harus segera ya dok ketika serangan jantung, tapi ketika pingsan kemudian juga bangun, si pasien ini sendiri tidak sadar bahwa yang dialaminya tadi itu adalah serangan jantung begitu. Padahal seharusnya sesegera mungkin dia dibawa ke pertolongan pertama, katakanlah vaskes pertama. Apa yang harus dilakukan dok? Perbedaan apa sih yang paling mencolok begitu dok, yang harusnya diwaspadai ini paling tidak keluarganya? Ini jangan-jangan bukan pingsan biasa, bukan sinkop biasa, tapi serangan jantung begitu yang harus segera dibawa ke rumah sakit. Oke. Jadi kalau seandainya, pada dasarnya kalau seandainya seperti tadi, dia itu kita tidak bisa jelaskan, kita harus waspada dengan hal-hal yang tidak bisa kita jelaskan. Tapi kalau misalnya dia seperti tadi dari
waktu upacara, kemudian itu karena kepanasan, dia pingsan, kemudian cepat membaik, dikasih minum cepat membaik. Hal itu yang mungkin kita bukan tidak membutuhkan evaluasi, tetapi mungkin kita lebih tidak tergesa yang lainnya tadi gitu. Nah, kurang gula darah pun itu bisa berbahaya, malahan bisa mengancam jiwa pada level-level tertentu. Tapi ya kalau seandainya pada tahap yang ringan, mungkin ya gejalanya mirip sinkop, kita kasih minum, mirip presinkop ya, bukan sampai sinkop ya, seperti gelap-gelap, pandangan berkunang, kita kasih minum air gula, dia membaik. Nah itu mungkin yang lebih nggak terlalu alarm gitu. Tapi kalau seandainya ada nyeri dada, kemudian ada berdebar-debar, ada sesak, kita jangan harus ditunggu lagi ya dok, langsung dibawa ke rumah sakit. Baik, dokter tadi juga sempat disinggung mengenai ini harusnya pemirsa di rumah itu mengetahui bantuan hidup dasar pada manusia begitu ya dok ya, ketika misalnya mengalami sinkop atau juga presinkop. Ini sinkop nih biasanya pingsan, terus bingung nih apa yang harus dilakukan, menelpon ambulan ataupun juga harus dibawa ke rumah sakit, itu kan butuh waktu. Padahal detik-detik itu juga sangat menentukan bagaimana kelanjutan hidup seseorang ya dok ya. Betul. Bagaimana sih dok sebenarnya nih, biasanya kan kita pacu jantung, tapi sebenarnya seperti apa tekniknya di sini dok yang bisa dimengerti oleh katakanlah pasien di rumah, siapa tahu ada keluarganya ataupun juga ada lingkungan sekitarnya yang ternyata ada yang sinkop begitu, pingsan begitu, henti jantung dan lain sebagainya. Apa yang harus dilakukan dokter? Jadi kita harus membedakan antara, kan ini kehilangan kesadaran semua nih. Ini yang mana kehilangan kesadaran saja, yang mana henti jantung. Jadi kalau misalnya kita ketemu orang kehilangan kesadaran, tidak respon, kita sudah cek responnya, kita panggil bapak, ibu, kita tepuk-tepuk, tidak respon, kita harus cepat panggil pertolongan. Pakai HP kalau misalnya nggak ada ini, atau kalau misalnya nggak ada siapa-siapa. Kalau ada orang di sekitar, lebih baik panggil orang di sekitar untuk menghubungi pertolongan lebih lanjut, ambulan gitu ya. Dan kalau misalnya di tempat yang umum seperti mall atau mungkin rumah sakit, kalau rumah sakit tentunya sekolah, ya mungkin. sekolah, dan harusnya sekolah, tapi saya nggak tahu apakah semua sekolah sudah ada. Kita harusnya minta alat yang namanya AED. Itu seringkali ada kotak yang tulisannya AED. Nah itu nanti bisa digunakan, itu nanti ada panduannya, malahan dia yang memandu kita, alat itu yang memandu kita. Jadi kita bisa minta teman kita atau orang yang dekat di situ panggil ambulan, ambilkan AED kalau ada nih, kalau harusnya ada, idealnya semua tempat umum ada gitu. Nah kemudian kita harus cek nadinya, cek nadi di leher ya, di leher. Itu kalau ini di tengah-tengah jakun, kita geser sedikit sekitar 1-2 jari. Di sebelah kanan jadi ya dok ya? Boleh di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Kita lihat 5-10 detik, paling cepat 5 detik, paling lama 10 detik. Kalau nggak ada nadi, ini bukan kehilangan kesadaran biasa lagi, ini sudah henti jantung. Nah itu henti jantung, kita harus lakukan kompresi jantung. Jadi kita lakukan tangannya lurus, di tengah-tengah dada, itu jangan gerak di siku tapi geraknya di bahu. Kalau lihat sebenarnya banyak sekali di YouTube dan itu sudah banyak contohnya, dan sebenarnya banyak sekali pelatihan-pelatihan institusi-institusi yang menyelenggarakan pelatihan-pelatihan bantuan hidup dasar, dan itu memang sebaiknya masyarakat dikenalkan dan mengikuti pelatihan. Itu sampai berapa lama dok? Cepat pelatihannya. Maksudnya berapa lama kita melakukan tindakan tersebut, berapa lama? Jadi kalau untuk ini kompresi jantung kita lakukan 2 menit, kemudian kita evaluasi denyut nadinya. Kalau misalnya ada, kita miringkan pasiennya ke kanan biar kalau muntah nggak tersedak masuk ke dalam. Ya. Nah kalau seandainya
belum ada ya kita lanjut sampai semampu kita atau sampai bantuan datang. Baik, dokter silahkan mungkin ini closing statement apa yang ingin dokter sampaikan, ini tentunya khusus untuk pemirsa di rumah yang saat ini menyaksikan kita mengenai sinkop dan juga presinkop ini, apa yang harus diwaspadai dan tentunya bagaimana cara mengantisipasi agar tidak terjadi hal ini terjadi kepada pemirsa yang sedang menyaksikan. Oke. Silahkan dokter. Jadi kalau seandainya untuk secara umum mungkin saya bukan menyebutnya sebagai sinkop atau presinkop, jadi itu lebih ngarah ke sudah penyakit kayak jantung ya. Nah, tapi untuk misalnya mencegah yang tadi seperti karena dehidrasi, karena kurang gula darah, tentunya kita harus memastikan status hidrasi kita, kemudian makan teratur gitu, itu yang mencegah faktor-faktor yang umum terjadinya kehilangan kesadaran gitu. Tentunya kalau memang kita ada penyakit atau ada tanda-tanda ke arah penyakit lain yang menyebabkan kita kehilangan kesadaran, tentunya harus diperiksakan. Jadi jangan ragu ya dok ya, jangan ragu dan juga jangan menunggu waktu yang lebih lama. Kalau misalnya dicurigai ada apa-apa nih, langsung lebih baik langsung dibawa saja ke fasilitas kesehatan terdekat. Baik, baik dokter, terima kasih sekali sudah berbagi bersama kami hari ini dalam Halo Dokter. Kita sudah banyak sekali menyinggung mengenai bagaimana sinkop dan juga presinkop dan apa yang harus diwaspadai, gejala-gejala apa yang harus diwaspadai dan tindakan-tindakan yang bisa dilakukan ketika mengalami kita sendiri ataupun juga ada orang-orang di sekitar kita yang mengalami presinkop ini ya dok ya, sinkop dan juga presinkop. Pemirsa juga sudah diedukasi tadi seperti apa kira-kira yang sinkop dan juga presinkop yang memerlukan pertolongan pertama dan memerlukan pertolongan lanjutan begitu, seperti apa sehingga bisa menyelamatkan orang-orang terdekat Anda. Demikian Halo Dokter hari ini, saya Wima Yasser Rustam pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.